Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat pagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan buat kita boleh sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan keluarga kita melalui ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kalau Tuhan hari-hari ini Tuhan dalam situasi yang tidak pasti Tuhan, tapi satu hal Tuhan, Engkau terus menyertai kami hingga saat ini Tuhan, kami masih boleh Tuhan diperkenankan untuk kami boleh Tuhan bersama-sama memuji dan menyembah-Mu dengan keluarga kami di rumah-rumah Tuhan melalui ibadah online. Berkati Tuhan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah Tuhan, biar hadirat Tuhan turun Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi setiap keluarga-keluarga yang beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kayak mau memuji, kayak mau bersorak buat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
puji Tuhan, kuasa Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mendengarkan Voice of Pentecost. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita.
dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa, menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan, kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, mari bersama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Tak pernah segala
Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang Kau berikan. Kami bersyukur di tengah situasi dan kondisi pandemik saat ini, kami masih bisa Tuhan kasih kesempatan untuk beribadah. Kami masih bisa datang beribadah kepadamu Tuhan. Meskipun kami harus beribadah secara online, tetapi kami percaya Tuhan, tak sekalipun Engkau meninggalkan kami ya Bapa. Penyertaan-Mu senantiasa sempurna dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memasuk ibadah online kami pada hari ini. Biarlah ya Tuhan Yesus, pengurapan-Mu Engkau curahkan bagi setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam ibadah online kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Berkati WL, singer, pemusik, pendoa, dan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi kami lebih lagi Tuhan, urapi semua hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang ambil bagian di dalam kehidupan mereka. Pakai mereka lebih lagi Tuhan Yesus, urapi mereka Tuhan, kesehatan, kekuatan, sukacita Tuhan senantiasa Tuhan berikan bagi hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan kami mau berdoa untuk hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Apapun yang akan disampaikannya hari ini, biarlah itu semua berasal daripada Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan dan jemaat-jemaat yang akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Bapak-Bapak rohani kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Bapak Insinyur Niko Notora Harjo dan keempat wakilnya ya Bapak. Begitupun untuk Karayon 1G dan 2 wakilnya, gembala sidang kami di tempat ini Pak Romuli dan Kak Oki sebagai wakilnya Tuhan. Pengurapan yang daripada-Mu Tuhan, double porsi Tuhan Yesus, Tuhan berikan bagi hamba-hamba-Mu. Biarlah Tuhan Yesus mereka senantiasa hidup di dalam tuntunan-Mu Tuhan. Sampaikan visi misi-Mu kepada hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati Bapak-Bapak rohani kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, pelayanan di dalam dimensi yang baru ini bukan semakin mudah Tuhan, tetapi Engkau yang akan memberikan kekuatan Tuhan. Engkau yang akan memberikan kesehatan bagi Bapak-Bapak rohani kami Tuhan Yesus, bahwa mereka semakin mengandalkan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami percaya lewat mereka banyak jiwa-jiwa yang akan dituai ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Indonesia ya Tuhan. Mari saudara-saudari yang berada di rumah-rumah, di tempat kerja atau dimanapun berada, kita angkat tangan kita. Kita berkati Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Tuhan berkati Indonesia Tuhan. Indonesia ada di dalam tangan-Mu, Indonesia ada di dalam rancangan-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan hari-hari ini keadaan bangsa kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami berada di dalam masa-masa pandemik Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus senantiasa memberkati bangsa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Indonesia lepas dari COVID-19. Indonesia dilepaskan dari resesi global Tuhan Yesus. Indonesia bangkit Tuhan. Indonesia akan menuai jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak Tuhan di Indonesia Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, untuk pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, menteri Tuhan. Mulai dari instansi pemerintahan di pusat sampai ke daerah Tuhan, lawat satu persatu Tuhan. Taruhkan roh yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, roh yang haus dan lapar Engkau berikan bagi anak-anak-Mu khususnya yang berada di instansi pemerintahan Tuhan. Taruhkan kebijaksanaan, hikmat, marifat yang daripada Engkau Tuhan, sehingga mereka, melalui mereka bangsa ini dapat melewati masa-masa sulit sekalipun Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Indonesia terus ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, kami memberkati gereja di mana tempat kami bernaung Tuhan. Kami memberkati GBI Raden Saleh Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang senantiasa terus bersama dengan kami Tuhan, pelayan-pelayan jemaat-Mu yang ada di GBI Raden Saleh, jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan
jiwa-jiwa dituai melalui Raden Saleh Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus melalui Raden Saleh banyak orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Raden Saleh berdampak Tuhan Yesus. Breakthrough terjadi Tuhan, khususnya untuk generasi Yeremia. Tuhan bangkitkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap divisi-divisi yang ada Tuhan, setiap kul-kul yang ada Tuhan, berkati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami semuanya semakin berlari-lari mengejar Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk minggu ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segala
Bapa yang sangat baik. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tak pernah berakhir kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kami tidak takut Tuhan, kami tidak gentar Tuhan, sebab kami punya Allah yang ajaib, Allah yang senantiasa menolong kami. Terima kasih, kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiralah batakan nama yang Haleluya, Shalom. GBI Raden Saleh, Gembala pengerja jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan melakukan segala perkara, apapun keadaan kita. Itu penting sikap hati kita. Mari kita sama-sama buka Alkitab. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai dengan 11. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai 11. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kemenangan dalam hidup ini hanya 10% ditentukan oleh apa yang terjadi atau apa yang kita alami. Tetapi 90% ditentukan oleh reaksi kita. Ditentukan oleh sikap hati kita. Amin. Ditentukan oleh respon kita terhadap apa yang kita alami dalam hidup ini. Oh, puji Tuhan, kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi dalam hidup ini. Karena Tuhanlah yang menjadi pengendali dalam hidup ini. Karena itu yang terpenting adalah bagaimana sikap hati kita
Yang terpenting hari-hari ini bagaimana respon kita terhadap apa yang kita alami. Bagaimana reaksi kita di tengah-tengah pandemi ini. Bagaimana sikap hati kita di tengah resesi ekonomi keadaan hari-hari ini. Bagaimana sikap hati kita menghadapi masalah dan pergumulan kita. Karena itu sikap kita yaitu sadar dan berjaga-jaga. Katakan sadar dan berjaga-jaga. Sadar yang pertama, kita harus sadar betul bahwa ada Tuhan dalam hidup ini. Amin. Ibrani 12 ayat 5 berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Allah ada bersama kita. Ketika kita angkat tangan, Tuhan pegang tangan kita. Karena itu pesan Tuhan hari-hari ini. Sikap kita penting. Yaitu apa? Sadar. Sadar yang pertama bahwa Tuhan Immanuel beserta kita. Tuhan menyertai kita. Kita aman dalam lindungan Allah. Kita percaya kita diluputkan dari penyakit. Kita percaya kita ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Itu yang pertama. Sadar bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Sadar yang kedua, kita harus sadar bahwa kita diciptakan bukan untuk kalah, tapi kita diciptakan untuk menang. Amin. Ini dia. Ya, kita harus sadar bahwa kita pasti keluar sebagai pemenang. Kalau hari-hari ini kita sedang diuji dengan api, kita sedang dimurnikan oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa tidak selamanya kita ada di dalam kondisi seperti itu. Kita sadar bahwa kita pasti keluar sebagai pemenang. Amin. Nah, sadar yang ketiga bahwa hidup ini suatu proses. Ada amin. Sadar yang pertama, ada Tuhan dalam hidup kita. Ya, jangan takut, Tuhan katakan. Jangan bimbang. Jangan ragu. Dia pegang tangan kita. Dia memegang dengan tangan kanannya dan memberikan kita kemenangan. Amin. Sadar yang kedua, kita diciptakan bukan untuk kalah, tapi kita diciptakan untuk menang. Menang yang pertama, menang atas dosa. Menang atas sakit penyakit. Menang atas masalah. Menang atas pergumulan hidup kita. Dan sadar yang ketiga, kita harus sadar bahwa hidup ini suatu proses. Amin. Ya, hidup ini suatu perjuangan. Hidup ini suatu peperangan rohani. Proses yang pertama, proses mengikut Yesus. Proses mengikut Yesus. Firman Allah katakan kita dikaruniakan bukan cuma untuk percaya, tapi kita dikaruniakan untuk menderita bersama dengan Allah. Di mana Tuhan ingatkan kita ketika kita mengikut Yesus pikul salib. Ketika kita mengikut Yesus menyangkal diri. Ketika kita mengikut Yesus, kita harus berani katakan tidak untuk hal-hal dosa. Itulah proses mengikut Yesus. Ketika kita terima Yesus, itu kasih karunia. Kita terima Yesus, itu gratis. Tapi ketika kita mengikut Yesus, itu proses. Ketika kita mengikut Yesus, itu proses memikul salib. Ada begitu banyak tantangan yang kita alami. Ada begitu banyak tantangan dan persoalan yang kita alami. Tapi jemaat GBI Raden Saleh, percayalah, semua proses itu ada penyelesaian. Karena Tuhan berkata sudah selesai. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Artinya semuanya pasti diselesaikan oleh Tuhan. Karena itu penting. Penting kita memiliki sikap ini. Ya, kita memiliki respon ini. Kita memiliki reaksi ini. Itu penting sekali. Yaitu apa? Sadar. Amin. Ya, sikap yang kedua, respon yang kedua, reaksi yang kedua, yaitu apa? Berjaga-jaga. Katakan berjaga-jaga. Haleluya. Jaga yang pertama, jaga hati. Amin. Jangan terlalu banyak jaga hati orang. Jaga hati masing-masing. Karena dari hati inilah terpancar kehidupan. Katakan amin. Jaga yang kedua, jaga kekudusan. Tidak ada yang kebal dosa. Semua bisa jatuh dalam dosa. Tapi ketika kita berbuat dosa, minta ampun sama Tuhan. Akui sama Tuhan. Jangan sembunyikan dosa. Akui pada Tuhan. Amin.
Jaga yang ketiga, jaga keluarga kita. Artinya apa? Ada hubungan, ada komunikasi, ada pemulihan. Sehingga terjadi apa? Pemulihan hubungan suami istri. Terjadi pemulihan atau hubungan orang tua anak. Anak dan orang tua. Jaga keluarga kita hari-hari ini. Puji Tuhan. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, puji Tuhan. Justru mesbah keluarga ini terus ditingkatkan. Justru kul-kul ini harus lebih ditingkatkan lagi. Ya, sehingga apa? Sehingga keluarga kita, seisi keluarga kita diselamatkan. Seisi keluarga kita setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, berjaga yang pertama, jaga hati kita. Amin. Jaga yang kedua, jaga kekudusan. Jaga yang ketiga, jaga keluarga kita. Jaga yang keempat, jaga unity. Ya, jangan fokus kepada perbedaan-perbedaan, tapi fokus kepada persamaan. Fokus kepada apa yang Tuhan percayakan. Fokus apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka disitulah kita bisa bersatu. Dan Alkitab berkata, ketika ada kerukunan, ketika ada keunitian, maka disitulah berkat Tuhan berlimpah-limpah atas kita. Ada amin? Inilah penting sekali saudaraku. Kita memperhatikan sikap hati kita hari-hari ini. Penting sekali kita memperhatikan reaksi, respon kita hari-hari ini. Amin. Yaitu apa? Sadar dan berjaga-jaga. Ada sukacita? Puji Tuhan. Ya, ini ada 3 alasan kenapa dikatakan kita harus sadar. Ada 3 alasan kenapa kita harus sadar dan berjaga-jaga. Alasan yang pertama, karena lawan kita iblis. Lawan kita iblis. Ya, ada metode-metode iblis yang harus kita perhatikan. Ya, yang pertama ada 2 cara. Ya, 2 cara. Ya, kenapa? Lawan kita iblis, metode iblis. Ya, yang pertama metode iblis itu apa? Dia itu seperti singa yang mengaum, terang-terangan menjatuhkan kita. Terang-terangan menjatuhkan kita. Kedua, dia seperti malaikat terang, kelihatan rohani padahal rohana. Ya, nah ini kita harus perhatikan. Ya, berikut sasaran iblis. Sasaran iblis pertama hamba Tuhan. Ya, kedua sasaran iblis apa? Keluarga. Ketiga sasaran iblis itu anak-anak muda. Ini sasaran iblis. Ya, dan pusat penyerangan iblis di pikiran. Oke, perhatikan 3 metode. Kita harus lawan iblis. Ya, kita harus tahu. Ya, yang pertama caranya iblis itu dia seperti singa yang mengaum, terang-terangan dengan bentuk kekerasan, ya, berbentuk macam-macam yang hari-hari ini kita lihat. Dunia semakin hari semakin jahat, kasih semakin hari semakin mendingin. Kita lihat di mana-mana berita-berita yang ada, wow, begitu mengerikan. Kan ini akhir zaman. Dia begitu terang-terangan seperti singa yang mengaum. Tapi kita lihat hati-hati juga, dia seperti malaikat terang, kelihatan rohani, ya, kelihatannya susah dilacak, dan itu hanya bisa dilihat, diuji dari apa? Dari kepekaan, dari keintiman kita dengan Tuhan, ya. Dan ya, sasaran iblis, ya, kita harus perhatikan, dia berusaha untuk menjatuhkan hamba Tuhan, ya. Karena itu perlu kita semua para jemaat yang ada di sini perlu kita topang gembala kita, ya. Kita terus doakan hamba Tuhan. Karena itu sasaran iblis hamba Tuhan. Ya, sasaran iblis keluarga. Berapa banyak keluarga yang dia mau hancurkan. Kita terus berjaga-jaga di situ dan sadar. Ya, dan sasaran iblis anak-anak muda. Dan kita lihat ya, gerakan-gerakan anak muda luar biasa. Dan iblis tahu itu. Dia berusaha untuk menjatuhkan. Oh, haleluya. Dan ingat, pusat peperangan rohani kita ada di pikiran. Dan iblis selalu ya merasuk pikiran kita, sehingga pikiran-pikiran yang bukan firman Tuhan. Tapi dalam nama Yesus kita punya sikap hati yang benar. Kita sadar dan berjaga-jaga. Alasan yang pertama, karena lawan kita iblis. Ada amin? Sadar yang kedua, karena kondisi sekarang ini, ya, karena kondisi sekarang ini terjadi suatu apa? Suatu resesi iman. Berapa banyak dalam keadaan seperti ini yang meninggalkan iman, yang meninggalkan Tuhan karena keadaan, karena pandemi ini, karena resesi ini. Berapa banyak yang tinggalkan iman kepada Kristus, berapa banyak yang tinggalkan Kristus. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus,
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kau berada hari ini, percayalah, ya, biarlah kita terus bertekun dalam iman. Amin. Terus pelihara iman kita. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Alasan yang ketiga, kenapa kita perlu sadar dan berjaga-jaga? Karena kita, saudara dan saya, ditentukan untuk menerima kemuliaan yang kekal. Amin. Ingat, hidup ini sementara. Di dunia ini kita sementara. Tetapi ada kekekalan. Kita ditentukan untuk kemuliaan Allah. Kita ditentukan untuk keselamatan. Kita ditentukan untuk kekekalan. Kita ditentukan untuk menerima hidup kekal. Kita ditentukan untuk masuk surga. Karena itu pastikan kita sadar dan berjaga-jaga. Pastikan sampai garis akhir. Amin. Sadar dan berjaga-jaga. Itu respon kita. Ya. Alasan yang pertama, lawan kita iblis. Ya, lawan dia dengan iman. Jangan buka celah. Amin. Ya, yang kedua, ya, hari-hari ini berapa banyak orang yang sudah tinggalkan Tuhan. Tapi mari kita tetap setia. Tetap setia sampai garis akhir. Dan yang ketiga, pastikan kita akan menerima kemuliaan yang kekal. Pastikan sorga ada bersama dengan kita. Satu jaminan, satu kepastian. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat jemaat-jemaat yang ada di rumah GBI Raden Saleh yang dikasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, ekonomi diberkati. Di tengah kondisi seperti ini, kami terus memiliki respon yang benar, sadar dan berjaga-jaga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Angkatlah kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Tuhan Yesus Roh Kudus menyertai, melindungi, mengurapi, memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah bergabung untuk mengikuti ibadah raya online GBI Raden Saleh. Kami informasikan kepada saudara yang rindu untuk menabur, berupa taburan persembahan umum atau persepuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar atas nama GBI Raden Saleh R1G. Kami mohon untuk saudara dapat mencantumkan kode persepuluhan untuk taburan persepuluhan atau keterangan persembahan dalam berita transfer. Kami juga informasikan untuk saudara sekalian yang memiliki anak usia sekolah minggu untuk dapat mengikuti sekolah minggu online yang dimulai pada pukul 9 pagi di channel YouTube GBI Raden Saleh. Untuk saudara yang membutuhkan pelayanan jemaat atau informasi lainnya, silakan menghubungi Sekretariat GBI Raden Saleh melalui nomor telepon yang tertera di layar. Demikian informasi yang kami berikan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.